Mavic 3 ada versi Pro-nya. Kira-kira apa ya bedanya dengan Mavic biasa? Pas lu nonton ini, make sure lu jangan skip karena along the way ini bakal ada muncul potongan kode voucher yang kode vouchernya itu berantai nih, dimana kalau misalnya dalam seminggu itu ada 4 video kan dari YouTube channel ini, kalau lu gabungin itu bisa menjadi voucher yang nilainya Rp500.000. Tentunya ada terms and conditionnya ya, jadi jangan skip. Oke, yang pertama adalah desain and materialnya nih. Nah, menurut gua si Mavic 3 Pro dengan Mavic 3 atau Mavic 3 Classic itu dari segi desain atau mungkin bahannya ya, ini gak ada perbedaan gitu. Kayak dari segi desain mungkin atau bahan sama aja, dan desain pun sebenarnya bentuknya sama aja gitu dari bentuknya dan kayak mungkin sensor-sensor yang ada gitu. Tapi yang membedakan adalah si 3 kameranya ini nih. Kalau di Mavic 3 Pro dia ada 3 lensa gitu. Jadi ada tele, wide, dan yang biasanya. Yang di utamanya itu dia udah menggunakan micro four third. Jadi itu dia kayak sensor kamera Lumix, kalau nggak salah Lumix GH5 atau yang seri GH itu masih menggunakan micro four third. Sedangkan yang mungkin kalau Lumix yang lain kan udah pakai sensor full frame gitu ya. Nah dia tuh si Mavic 3 Pro ini udah ada micro four third. Sebenarnya sama kayak yang Mavic 3 biasa, tapi hanya saja dia punya 3 kamera gitu yang sensornya tuh berbeda-beda, tapi yang sensor utamanya adalah micro four third gitu. Dan kalau untuk spesifikasi lebih lengkapnya terkait sensornya bisa gue tampilin on paper ya. Oke, selanjutnya adalah kita ngebahas soal remote-nya nih. Nah, dari segi remote pun menurut gue sama aja, nggak ada bedanya dengan si Mavic 3 biasa. Lu bisa lihat karena di sini menggunakan DJI RC gitu ya. Nah, menurut gue di sini nggak ada perbedaan. Jadi sama aja sama yang Mavic 3 biasa dibandingkan dengan Mavic 3 Pro gitu. Selanjutnya adalah kita bahas soal kameranya nih. Nah, gue udah tadi sempet singgung juga soal si Mavic 3 Pro ini memiliki 3 kamera utama, 3 kamera gitu ya. Nah, kamera utamanya itu menggunakan micro four third gitu. Nah, sedangkan untuk 2 kamera yang lainnya itu sensornya lebih kecil, yaitu langsung gue tampilin aja ya on papernya sekian gitu ya. Dan drone ini sudah memiliki internal memori yaitu 8 GB. Sedangkan kalau untuk yang Mavic 3 Pro Cine yang mungkin gua nggak punya barangnya, itu adalah size-nya adalah 1 TB gitu. Jadi size-nya jauh banget perbedaannya. Nah, sedangkan untuk yang Mavic 3 Pro Cine ini udah bisa recording ProRes gitu ya untuk formatnya. Sedangkan yang Mavic 3 Pro biasa ini nggak bisa recording ProRes. Untuk Mavic 3 Pro ini gue tampilin aja ya resolusi videonya tuh sekian. Dan untuk resolusi fotonya itu sekian ya. Dan untuk color profile-nya dari si Mavic 3 Pro ini dia ada yang normal atau standarnya itu bisa 10 bit 422 dan bisa di lock M juga atau di lock biasa gitu, tapi dengan bitrate 10 bit 422 gitu. Jadi udah kayak kamera profesional gitu, kayak kamera yang tadi gue sebutkan juga kayak Lumix gitu, seri Lumix. Nah, karena dia udah pakai sensor micro four third gitu. Dan untuk format perekamannya baik foto atau video langsung gue tampilin aja ya, bisanya tuh Mavic 3 Pro ini itu apa aja ya. Oke, selanjutnya adalah kita ngebahas soal si sensornya nih. Nah, untuk sensornya ini menggunakan omnidirectional nih. Nah, lu bisa lihat aja langsung kayak di bagian atas, terus di bagian kayak belakangnya, terus bagian kalau depan tuh juga ada juga sensornya, dan bagian bawah juga ada sensor untuk ya anti nabraknya lah ya, bisa dibilang kayak secara singkatnya kayak gitu. Nah, dia udah dilengkapi itu, jadi menurut gua aman banget, tapi tetap harus hati-hati juga nih soal penggunaannya. Oke, selanjutnya adalah kita ngebahas soal smart fiturnya nih. Nah, kalau untuk Mavic 3 Pro atau Mavic 3 biasa itu kan ada active track, master shot, quick transfer,
point of interest atau panorama. Nah, sedangkan yang membedakan dengan Mavic 3 Pro atau Mavic 3 biasa adalah focus track, time lapse, dan hyperlapse nih. Karena di Mavic 3 biasa itu nggak ada. Oke, selanjutnya adalah kita ngebahas soal baterainya nih. Nah, kalau baterainya dari si Mavic 3 biasa itu justru kalau secara on paper ini waktunya lebih lama gitu ya, 48 menitan gitu. Nah, sedangkan untuk yang Mavic 3 Pro itu jauh lebih cepat habisnya nih, sekitar cuma 43 menit aja gitu. Oke, kesimpulannya apa? Menurut gua pertama ya ditujuinnya tuh Mavic 3 ini tuh Mavic 3 Pro ini untuk siapa sih? Nah, menurut gua Mavic 3 Pro ini tuh dikhususkan karena dia udah punya kamera yang lebih advance gitu, karena 3 kamera. Menurut gua inilah diperuntukkan oleh yang profesional yang membutuhkan shot-shot yang sinematik melalui udara gitu ya, dibandingkan dengan Mavic 3 biasa yang hanya cuma punya satu kamera aja nih gitu. Karena mungkin lu butuh yang shot yang lebih tele gitu dibandingkan dengan yang misalnya shot yang biasa yang wide-nya gitu, atau ya fitur-fitur lain kayak misalnya ProRes gitu yang memudahkan lu untuk fleksibilitas untuk editing gitu. Terus kayak lu bisa recording 10 bit 4:2 gitu untuk gradasi warnanya yang lebih halus gitu. Menurut gua Mavic 3 Pro ini cocok buat kalian yang untuk digunakan untuk seperti itu gitu. Dan untuk harganya langsung gue tampilin aja ya. Mavic 3 Pro tuh sekian, dan kalau untuk yang Fly More Combo tuh sekian. Dan kalau kalian mau nyari mic stylist dari Saramonic, gue juga pernah bahas soal Saramonic Blingme B2. Kalau kalian mau lihat videonya bisa klik kanan atas atau klik linknya di description box dari video ini. Nah, by the way kita juga pernah bahas nih 8 kemudahan buat video dari udara menggunakan DJI Mini 4 Pro. Kalau kalian mau lihat videonya bisa klik kanan atas atau klik linknya di description box dari video ini. Oke, sekian dulu aja videonya terkait Mavic 3 Pro ini, karena menurut gue ini sangat menarik untuk dibahas, kayak fitur kameranya dan kayak mungkin terkait kedalaman warna yang dihasilkan dari si Mavic 3 Pro ini sangat menarik gitu untuk dibahas, apalagi kalau misalnya lu punya yang Mavic 3 Pro Cine-nya itu gitu. Lu punya format recording yaitu ProRes, dan itu menurut gue menjadi fleksibilitas lu dalam mengedit gitu ya. Jadi lu lebih leluasa untuk mengedit footage yang lu dapatkan atau yang lu hasilkan dari si Mavic 3 Pro ini gitu. Terutama Mavic 3 Pro Cine ya yang punya ProRes itu ya gitu. Itu aja dulu. Kalau kalian masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar, dan kalau kalian ingin support kita bisa dengan cara membeli Mavic 3 Pro ini di website kita yaitu wia.id. Gue Hisham, see you in the next video.